Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini kembali lagi bersama dengan Pak Endar. Kita masuk ke pembahasan materi KD 3.2. Nah, di bagian video kali ini Pak Endar ingin membahas satu tema berjudul pernikahan dalam perspektif Alkitab. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada video kali ini, kita akan membahas mengenai fenomena pernikahan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah masalah yang biasanya muncul di dalam sebuah pernikahan. Lalu yang ketiga, pentingnya persiapan pernikahan. Dan yang keempat, hakikat pernikahan. Kita mau masuk ke materi yang pertama, yaitu fenomena pernikahan. Nah, anak-anakku, kalian bisa melihat infografis yang ada di layar. Kita bisa lihat ada sebuah artikel yang menjelaskan di situ bahwa pernikahan anak di bawah umur di Parepare, Sulawesi jadi viral. Kita lihat di sini, beritanya menunjukkan bahwa ada seorang anak yang masih sangat muda, berusia 16 tahun, menikah dengan seorang gadis berusia 14 tahun. Ya, coba dibayangkan usia yang masih sangat muda untuk menjalankan sebuah bahtera rumah tangga. Nah, infografis yang berikutnya di sisi yang sebelah kanan, Pak Endar menampilkan fakta bahwa 26% perempuan Indonesia itu menikah di bawah usia 18 tahun. Kita juga melihat di bagian ini, infografis yang ketiga, kita bisa lihat bahwa 25% anak Indonesia menikah dini, 46% atau kurang lebih sebanyak 2,5 juta dari seluruh pernikahan Indonesia terjadi dengan mempelai perempuan berusia 15-19 tahun. Angka yang sangat tinggi ya, kita bisa melihat di sini. Dan ini adalah sebuah fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat. Meskipun sekarang masyarakat sudah modern, tetapi fenomena pernikahan dini ini ternyata masih cukup banyak terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya menurut BKKBN, mereka menyatakan bahwa minimal laki-laki itu menikah di usia 25 tahun, sedangkan perempuan itu minimal di usia 21 tahun. Kira-kira menurut kalian punya pendapat gak? Kenapa kok BKKBN menyebut bahwa minimal usia laki-laki untuk menikah itu 25 tahun, sedangkan perempuan 21 tahun? Apa pertimbangan yang dijadikan alasan BKKBN memakai usia tersebut? Apakah dari segi mental? Apakah dari segi penghasilan? Apakah dari segi kematangan seksual? Nah, teman-teman kalau punya pendapat, teman-teman boleh tuliskan itu di kolom komentar. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini memang kita bisa lihat dari infografis yang Pak Endar tampilkan tadi, bahwa pernikahan dini masih sering terjadi di Indonesia. Teman-teman kalian di usia yang masih sangat muda telah memutuskan untuk masuk ke sebuah dunia yang baru, sebuah pernikahan yang tentu sangat berbeda dengan keadaan mereka sebelum menikah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan keputusan dari anak-anak yang memutuskan untuk menikah di usia dini? Nah, tentu dalam sebuah pernikahan akan menghadapi yang namanya masalah. Nah, kira-kira masalah apa sih yang biasanya terjadi dalam sebuah pernikahan? Kita mau lihat ada beberapa masalah yang biasanya terjadi dalam sebuah pernikahan. Masalah yang pertama adalah komunikasi tidak lancar. Komunikasi adalah sebuah hal yang
sangat penting dalam sebuah pernikahan. Tetapi kalau komunikasi itu tidak lancar, tentu akan menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kita bisa berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan kita. Masalah yang kedua yang sering terjadi adalah masalah seks dan keintiman. Masalah ketiga adalah pembagian tugas. Dalam sebuah rumah tangga perlu adanya pembagian tugas. Jadi harus ada pembagian tugas yang proporsional yang dibicarakan sebelumnya agar salah satu pihak tidak merasa tugas yang dijalani itu terlalu berat. Lalu yang keempat, masalah keuangan. Nah, seringkali dalam sebuah rumah tangga atau sebuah pernikahan, keuangan menjadi faktor mereka akhirnya memilih bercerai. Karena mungkin suami di PHK, tidak bekerja, atau mungkin sang istri tidak bisa mengatur keuangan dengan baik sehingga besar pasak daripada tiang. Nah, itu kadang-kadang menjadi masalah dalam sebuah rumah tangga. Apa masalah-masalah yang lain dalam pernikahan? Teman-teman bisa melihat di bagian poin 5 sampai yang ke-8 di layar, yaitu perasaan dimanfaatkan, pertengkaran dan konflik, perasaan sakit hati yang disimpan, lalu yang ke-8, ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Apakah kalian punya pandangan lain terhadap masalah yang biasanya terjadi di pernikahan? Kalau teman-teman punya ide, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, ada sebuah fakta pernikahan zaman now atau zaman ini. Ada 4 poin yang Pak Endar ingin sampaikan. Yang pertama, pasangan yang memilih bercerai menunjukkan tren terus meningkat, angkanya sekitar 15 hingga 20% setiap tahun di Indonesia. Artinya perceraian di Indonesia itu sangat besar sekali. Bayangkan kalau seandainya itu terjadi setiap tahun meningkat, apa dampaknya? Dampak yang paling kentara pasti dialami oleh seorang anak. Anak yang orang tuanya bercerai, tentu kalian bisa lihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, banyak anak yang bermasalah karena berasal dari orang tua yang bercerai. Nah, bukan hanya anak yang menjadi korban, tentu pasangan itu juga akhirnya terkena dampak ketika memutuskan untuk bercerai. Lalu, fakta yang kedua adalah mementingkan resepsi melupakan persiapan diri. Jadi banyak pasangan yang sangat berusaha semaksimal mungkin untuk menggelar resepsi yang megah. Kita bisa lihat beberapa waktu yang lalu ada sebuah pernikahan yang luar biasa megah gitu ya. Pernikahan crazy rich ya, jadi orang nyebutnya crazy rich, jadi orang yang sangat kaya. Setiap tamu undangan yang datang, mereka mendapatkan hadiah iPhone ya, handphone yang mahal dan lain sebagainya. Nah, tetapi mereka banyak yang melupakan persiapan diri. Nah, ada hal yang penting yang harus kita memang pikirkan, tetapi ada hal yang jangan sampai kita lupakan, yaitu kesiapan kita. Persiapan kita untuk memasuki bahtera rumah tangga itu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dalam pernikahan Kristen, setiap pasangan yang akan menikah, mereka harus melakukan bimbingan pranikah bersama dengan pendeta mereka. Tujuannya itu bukan hanya untuk seremonial semata, tetapi itu tujuannya adalah supaya pasangan itu benar-benar siap untuk masuk ke dalam sebuah pernikahan. Jadi teman-teman kalau mau menikah harus mempersiapkan diri dengan baik. Lalu yang ketiga, mementingkan tradisi melupakan substansi. Tradisi memang harus kita ikuti. Kalau teman-teman berasal dari adat Jawa, ya kalau memang itu tradisi yang harus dilakukan, selama sesuai berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak melanggar, lakukan itu. Tetapi jangan hanya fokus di tradisi, tetapi kita juga harus ingat substansinya apa pernikahan ini. Tujuan apa yang ingin kita capai dalam pernikahan ini. Lalu yang terakhir, mementingkan gengsi melupakan kemampuan ekonomi.
banyak pasangan yang berusaha menggelar sebuah resepsi pernikahan yang sangat megah. Ya, akhirnya yang terjadi adalah mereka berhutang, mereka akhirnya harus meminjam uang kepada kerabat, bahkan kepada bank dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah mereka ketika setelah resepsi pernikahan selesai, apa yang terjadi kemudian? Mereka stres karena mereka harus menghadapi situasi di mana mereka harus stres menghadapi cicilan yang sangat menumpuk. Ya, karena harus membayar hutang karena mereka pakai untuk resepsi. Jadi, jangan gengsi, sadar dengan kemampuan kita masing-masing. Yang paling penting adalah kita melaksanakan pemberkatan di gereja. Nah, teman-teman, kita sudah membahas sedikit mengenai persiapan pernikahan tadi ya. Nah, persiapan pernikahan adalah satu hal yang seharusnya dilakukan dalam sebuah pranikah. Jadi biasanya pasangan akan meminta bimbingan dari pendeta. Mereka harus melakukan konseling agar mereka bisa tahu seperti apa pernikahan menurut kebenaran firman Tuhan, apa tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang suami, istri, ayah, dan juga ibu. Selain itu, mereka dalam masa persiapan ini mereka harus lebih mengenal pasangannya dengan terbuka. Jadi, ada keterbukaan yang harusnya muncul ketika masa persiapan pernikahan. Sehingga nanti ketika seseorang memutuskan untuk menikah, dia tidak kaget dengan karakter-karakter dari pasangannya. Ya, seringkali terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, persiapan pernikahan itulah yang dipakai untuk memantapkan kita, apakah kita nanti akan siap untuk menikah dengan pasangan kita ataukah tidak. Nah, teman-teman, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu hakikat pernikahan. Nah, hakikat pernikahan Kristen itu ada beberapa. Yang pertama, pernikahan Kristen itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, suatu pernikahan itu merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, Tuhan memberkati, Tuhan menetapkan manusia untuk menikah. Nah, dasarnya apa? Dasar pernikahan adalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Harus yang menjadi dasar adalah kasih Yesus. Ketika kita mencintai pasangan kita, yang menjadi dasar adalah kasih Yesus, kasih yang agape, kasih yang mau berkorban kepada pasangannya. Nah, itu yang seharusnya menjadi dasar dalam sebuah pernikahan. Karena itu, dalam sebuah pernikahan tentu kalau teman-teman memperhatikan di gereja, ketika satu pasangan mengucapkan janji, mereka pasti akan mengatakan, "Aku akan mencintaimu dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kaya, dalam miskin, dalam segala keadaan." Nah, itu adalah dasar dari pernikahan Kristen, mengasihi sama seperti Kristus. Nah, selain itu, hakikat pernikahan yang ketiga adalah untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Jadi, pernikahan yang Tuhan kehendaki adalah pernikahan yang bahagia. Bukan pernikahan yang setiap hari diisi dengan tangisan dan pertengkaran. Kita harus memutuskan ketika kita memilih pasangan kita harus bertanya ribuan kali, apakah aku bisa bahagia dengan pasanganku? Kalau selama masa pacaran ternyata kita sudah mendapati pasangan kita ternyata kasar, lalu kata-katanya sangat menyakitkan dan lain sebagainya, kita harus memeriksa apakah nanti aku akan bahagia bersama dengan pasanganku ataukah tidak. Lalu yang terakhir adalah monogami. Dalam pernikahan Kristen, pernikahan itu dipandang sebagai suatu peraturan monogami. Jadi kita tidak mengenal yang namanya poligami atau poliandri. Nah, selain hakikat pernikahan, kita juga harus mengetahui rancangan Allah dalam pernikahan. Ada 5 poin, teman-teman bisa membacanya. Yaitu yang pertama, menghormati dan memuliakan Allah.
Lalu yang kedua, kerjasama untuk menguasai dan mengelola bumi. Lalu yang ketiga, menikmati kesatuan fisik dan menghasilkan keturunan yang memuliakan Allah. Lalu yang keempat, hidup dalam kesepadanan sebagai suami istri. Dan yang kelima, hidup menjadi berkat bagi sesama. Nah, saya mau akhiri dengan apa yang pernah dikatakan oleh Matthew Henry. Perempuan tidak diciptakan dari kepala seorang laki-laki. Ia tidak diciptakan untuk mengepalai laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari kaki seorang laki-laki untuk diinjak-injak oleh seorang laki-laki. Akan tetapi, seorang perempuan diciptakan dari bagian samping seorang laki-laki. Perempuan diciptakan sederajat dengan laki-laki. Perempuan diciptakan dari dekat lengannya supaya dilindungi oleh laki-laki. Perempuan diciptakan dari dekat hati laki-laki untuk dikasihinya dengan sepenuh hati. Teman-teman bisa screenshot apa yang dikatakan oleh Matthew Henry ini. Kalau bisa hafalkan, suatu saat nanti ketika kalian memutuskan untuk mengambil seorang perempuan menjadi istri kalian, bagi yang laki-laki, kalian harus ingat apa yang dikatakan oleh Matthew Henry. Jangan sekali-kali menyakiti istrimu, jangan sekali-sekali menyakiti hatinya. Demikian pula kalian yang perempuan, kalian juga bisa menyimak ini dan kalian harus ingat bahwa kalian diciptakan untuk dikasihi oleh pasangan kalian. Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatian dari kalian yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Pak Endar berharap materi yang hari ini kita bahas bersama itu boleh jadi berkat buat setiap kita. Jangan lupa teman-teman untuk selalu jaga kesehatan, salam untuk orang tua, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Endar. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pak Endar pamit, Tuhan Yesus memberkati. Dah.